Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitab wa sunnah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan i'tikaf kita setelah melaksanakan salat Jumat dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-129 dan seterusnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian tafsir kita akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Zainul Majdi MA yang akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 129. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Oleh karena itu, mari kita baca bersama-sama. Kami mohon para hadirin untuk mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji dan syukur hanya milik Allah. Hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kita. Ayat 129 dari suratul Baqarah. Tadi sudah dibaca dua ayat 129 dan 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Rabbana, ya Tuhan kami, wab'ats fihim, utuslah, fihim, di tengah mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim, yang akan membaca kepada mereka ayat-ayatmu, yatlu alaihim ayatika, membaca kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul itu juga mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, ini penegasan lagi, innaka anta al azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah yang al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan siapa saja, yaitu orang yarghabu 'an, orang yang membenci, orang yang menjauhi, millati Ibrahim, agama Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali hanyalah orang yang safiha nafsahu, safiha nafsahu, yang membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafaina, dan sungguh istafainahu, kami telah memilihnya, yaitu Ibrahim, fid dunya, di dunia ini. Wa innahu, dan sesungguhnya Ibrahim, fil akhirah, di akhirat, laminas solihin, termasuk orang-orang yang soleh. Shadaqallahul azim. Bapak saudara, alhamdulillah, dari ayat 124 kita menyimak bagaimana Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau yaitu Ismail alaihissalam melakukan pekerjaan besar di Mekah. Pekerjaan besar membangun Ka'bah. Pekerjaan yang karena besarnya itu maka diiringi dengan doa-doa oleh Nabi Ibrahim. Teladan bagi kita, kalau bekerja sesuatu yang baik, jangan lupa suburkan perbuatan itu dengan doa. Sebab-sebab duniawinya dipenuhi, tapi doa jangan ditinggal. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail menyuburkan apa yang mereka lakukan, beliau lakukan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca adalah lanjutan dari doa-doa beliau. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, memahami ayat-ayat Al-Quran itu, cara yang terbaik kata para ulama adalah tafsirul Quran bil Quran. Jadi memahami ayat-ayat itu adalah dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait untuk kemudian diambil maknanya dan diletakkan pada tempatnya.
Maka kalau kita mau memahami semua doa-doa Nabi Ibrahim ini yang kita baca ya, dari beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, mulai dari ayat 124 sampai dengan yang kita baca hari ini 129, maka kita harus baca juga doa-doa Nabi Ibrahim yang ada pada surah Ibrahim ya. Surah Ibrahim itu ayatnya dimulai dari ayat yang ke-35 ya, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama' Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq Inna Rabbi lasami'ud du'a Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu doa di surah Ibrahim. Ada juga nanti di Shofat ya. Nah, kalau kita ingin melihat keseluruhan ya, perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di Mekah ya. Karena kan perjalanan Nabi Ibrahim itu ada yang di Irak, ada yang di Mesir, ada yang di Mekah. Nah, kalau kita mau tahu keseluruhan bagaimana Mekah itu berkembang dari tidak ada apa-apa menjadi tempat yang makmur dan sejahtera, kita kumpulkan ayat-ayatnya. Kenapa itu perlu kita lakukan Bapak-bapak, saudara-saudara? Karena salah satu ya, yang sering menyebabkan ayat Al-Quran itu disalahfahami, salah digunakan adalah manakala kita tidak bisa menempatkannya pada konteksnya. Pernah saya mendengar ya, sedang pilkada ya. Bukan pilkada, pilpres ya, milih presiden. Terus ada yang berdoa. Doanya itu adalah doa pasukan Jalut ya. Doa pasukan Tolut ketika menghadapi pasukan Jalut. Tolut itu kelompok yang beriman. Jalut itu raja yang kufur. Berhadapan, maka Tolut kemudian bersama dengan pasukannya yang di dalamnya itu ada Dawud alaihissalam, itu berdoa, Rabbana Afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafir. Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah, penuhkanlah kesabaran pada diri kami ya. Jadi diibaratkan dirinya itu seperti wadah, afriq alaina sabra, berikanlah tumpahan air kesabaran. Wa thabbit aqdamana, kaki kami di medan perang ini kokohkan ya Allah. Ibaratnya seperti pohon yang tidak bisa dicabut, berakar kuat. Kalau yang namanya perang zaman dulu itu kan mubarozah, ketemu langsung. Bukan kayak sekarang ya. Kalau sekarang ini kan perangnya jarak jauh banyak. Tinggal pencet terbang peluru kendali. Kadang-kadang tidak pernah jumpa sama musuhnya. Kalau zaman dulu itu mubarozah, muqatalah, langsung ketemu, pandang mata, saling pandang mata. Pedang ketemu pedang, perisai ketemu perisai. Maka perlu keteguhan hati ya. Itu didoakan. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
dan menangkan kami atas lawan-lawan kami ini yang kufur-kufur ini. Ternyata dipakai untuk doa pilkada. Padahal calonnya sama-sama muslim. Ini bukan di situ tempatnya. Doa pilpres, calonnya sama-sama muslim. Maka setiap doa-doa itu kita pahami konteksnya, kita pahami maknanya, kita pahami penggunaannya. Karena dulu bapak-bapak dan saudara sekalian, musibah paling besar yang pertama terjadi di tengah umat Islam, itu adalah pembunuhan menantu Rasulullah SAW, namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh beliau itu namanya Khawarij. Khawarij itu mengambil ayat Al-Quran yang diturunkan untuk orang-orang musyrik, lalu diterapkan untuk orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia. Maka dianggaplah semua yang berbeda pendapat, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain, itu halal darahnya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sedang sholat subuh ditusuk oleh orang Khawarij, meninggal beliau. Inna lillahi wa inna. Alasan dia menusuk apa? Pakai ayat Al-Quran yang dia salah pahami. Karena itu penting ya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, supaya kita tidak jatuh ke dalam fitnah yang merusak agama kita, merusak ukhuwah kita, merusak persaudaraan kita, untuk belajar memahami dan menggunakan, menempatkan ayat-ayat Al-Quran itu pada tempatnya. Nah, kalau kita baca ayat-ayat di sini kan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara doa ini yang merujuk kepada masa awal ketika pertama kali datang ke Mekah. Belum ada apa-apa. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Itu belum ada apa-apa. Tempatnya kosong, ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan tempat ini yang tidak ada apa-apa menjadi suatu tempat yang aman. Maka kemudian tumbuhlah ekonomi, banyaklah orang datang. Pertama mampir, lama-lama tinggal di situ, ramailah kota Mekah. Ada juga di ayat ini yang merujuk kepada masa setelah itu. Setelah ditinggalkan Nabi Ismail beserta ibunda beliau, ya, Siti Hajar, lalu Nabi Ibrahim bolak-balik. Nah, kemudian meninggal Siti Hajar, tinggal ada Sayyidina Ismail beserta istrinya. Datang Nabi Ibrahim berulang kali, ya. Datang pertama, kalau kita baca di dalam tafsir ya, saudara-saudara, datang pertama suatu ketika Nabi Ismailnya nggak ada di rumah, ketemu istrinya. Kata Nabi Ibrahim, Assalamualaikum, gitu kira-kira ya. Waalaikumsalam, apa kabar, sehat? Saya mau ketemu suamimu. Oh, lagi nggak ada, lagi pergi kerja. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana? Kaifa ta'ishun? Bagaimana hidup kalian? Istrinya mengatakan, na'ishu fi syiddatin wa ta'abin. Wah, susah hidup saya nih, kata dia gitu. Susah. Rezekinya sedikit, kira-kira gitu. Berat. Gak lama Nabi Ibrahim pamit, lalu mengatakan, titip salam untuk suamimu, ghayyir atabata baitihi. Bilang sama dia, ganti pintu rumahnya. Ulang Nabi Ismail. Ceritalah istrinya, Pak, tadi ada syekh, orang tua datang, rambutnya putih, tapi gagah masih. Cari Anda, cari metasida, kira-kira gitu. Oh ya, gimana? Iya, tadi saya persilahkan, lalu kemudian tidak lama dia pulang dengan satu titipan pesan supaya Sida ganti
pintu rumah. Pintu rumah kita ini diganti. Kata Sayyidina Ismail, oh saya disuruh menceraikanmu. Gitu. Akhirnya dibalikin ke keluarganya. Tidak lama kemudian Nabi Ismail menikah, ya, kalau dalam riwayat itu. Lalu datang Nabi Ibrahim lagi berkunjung. Sama pertanyaannya, gimana hidupmu? Kata istrinya, alhamdulillah, hidup kami diberi kelapangan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan kami. Pulang Nabi Ibrahim, beliau berpesan, tsabbit atabata baitika. Bilang sama suamimu, saya pesan, tolong titip salam sama dia, kokohkan pintu rumahnya, tetapkan, jangan diganti. Ketika Nabi Ismail pulang, dia tahu bahwa ayahnya ridho dengan rumah tangganya. Alhamdulillah. Jadi kisah ini, ya, moral ceritanya adalah, intinya adalah kesyukuran itu membawa kebaikan. Mengeluh, apalagi mengeluh pada orang, kan istrinya yang awal itu dia tidak tahu bahwa ini adalah ayah dari suaminya. Artinya ini orang asing, tapi dia syukur, ngeraos, mengeluhkan rumah tangganya pada orang asing. Tidak mampu bersyukur itu awal dari kehancuran. Maka saya ajak kita banyak syukur ya, Bapak-bapak saudara. Alhamdulillah. Nah, dalam ayat yang kita baca, Bapak-bapak dan saudara sekalian, Nabi Ibrahim berdoa dengan tambahan doa. Sebelumnya Nabi Ibrahim mendoakan tempat itu menjadi tempat yang aman. Lalu mendoakan agar orang yang tinggal di situ, yang diantaranya adalah anaknya dan keturunannya, itu diberikan rezeki yang lapang oleh Allah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa agar dia dan Ismail beserta keturunannya dijadikan sebagai ummatan muslimah, menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah. Nah, lalu berikutnya ini, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah ya, bagi mereka. Jadi ini kalau kita gambarkan ya Bapak-bapak, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan dia meninggalkan keturunannya di situ, tempat yang kering kerontang. Lalu dia berdoa dan dia bayangkan nanti sekian tahun, sekian lama anak-anak cucunya itu beranak pinak terus, akhirnya semakin ramai. Maka Nabi Ibrahim berdoa, ib'ats fihim rasulah. Ya Allah, saya tahu persis bahwa tidak ada artinya tanah yang subur, tidak ada artinya rezeki yang lapang, tidak ada artinya negeri yang aman, kecuali di situ ada Rasulullah, ada yang mengajak kepada tauhidmu ya Allah. Ada, kalau bahasa kita ada pembimbingnya, ada gurunya, sehingga mereka tidak tenggelam dalam katakanlah hanya memikirkan duniawi saja, hanya memikirkan, tapi ada yang mengarahkan, Rasulullah. Itu hebatnya Nabi Ibrahim, dia sudah gambarkan dalam pikirannya ya. Dia gambarkan mulai dari kering, kemudian tanahnya jadi subur, kemudian di situ lahir beranak pinak. Maka Nabi Ibrahim tidak melupakan, tidak ada artinya itu semua ya Allah, kecuali ada yang membimbing mereka. Maka Nabi Ibrahim meminta agar diberikan Rasul yang bisa membimbing mereka. Siapa Rasul itu? Nah, ini juga hebatnya Nabi Ibrahim. Minhum. Ya. Kan kalau kita punya keturunan, kita bayangkan, kemudian kita berharap ada yang membimbing mereka. Pembimbing itu kan ada dua kemungkinan. Pertama, pembimbing itu orang luar yang datang ke situ. Yang kedua, pembimbing itu adalah dari mereka sendiri.
Maka Nabi Ibrahim berdoa supaya pembimbing itu, Rasul itu adalah dari mereka sendiri, keturunannya sendiri. Wah, ini Nabi Ibrahim memang doanya itu presisi sekali. Beliau itu tahu persis apa yang dia minta, prioritas-prioritas yang penting-penting. Jadi dia tidak hanya mendoakan agar keturunannya itu mendapat seorang yang bisa membimbing seorang Rasul utusan Allah yang mengarahkan kepada kebaikan, mengajak kepada agama tauhid, tetapi juga Rasulan minhum. Dia berdoa supaya sang Rasul itu lahir juga dari keturunannya. Dan Allah kabulkan doa beliau, maka lahirlah di tengah-tengah keturunan Nabi Ibrahim itu seorang Rasul yang juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, memang Nabi Ibrahim ini sayang betul ya sama keturunannya. Bahkan kalau kita lagi Isra Mi'raj ya Bapak-bapak Saudara, kan Nabi SAW ceritakan dalam kitab-kitab hadis, beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai buraq, lalu kemudian naik ke atas ya, bermi'raj dari Masjidil Aqsa, menembus lapisan demi lapisan yang Allahu a'lam ya, yang dimaksudkan persis dengan lapisan-lapisan yang 7 itu. Tapi dalam hadis disebutkan, di lapisan pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam, lapisan kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, lapisan ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, lapisan keempat ketemu dengan Nabi Idris, lapisan kelima ketemu dengan Sidina Harun alaihissalam, lapisan keenam ketemu dengan Sidina Musa, lapisan ketujuh bertemu dengan Sidina Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim yang mendoakan dia nih. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana gembiranya Nabi Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan keturunannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sana ya, di tempat yang kita tidak tahu seperti apa perinciannya. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Inilah ayah ya, ayah yang berusaha untuk tetap memberikan petunjuk dan arahan kepada anaknya. Kata Nabi Ibrahim apa? Wahai Muhammad cucuku, kira-kira gitu. Wahai Muhammad keturunanku, akri minni li ummatika assalam. Tolong sampaikan salam saya kepada umatmu. Jadi Nabi Ibrahim minta Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan salamnya kepada kita. Ya kita jawab. Ala Nabi Ibrahim wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhbirhum, dan beritahulah kepada mereka, kepada umatmu itu, wahai anakku, kira-kira begitu. Annal jannata, ya, bahwa surga itu thayyibatut turbah, bahwa surga itu bagus tanahnya. Ungkapan thayyibatut turbah itu suatu gambaran bahwa kesuburannya adalah yang paling subur, keindahannya adalah yang paling indah. Wa azbatul ma, airnya itu jernih. Itu juga gambaran bahwa semua yang mengalir di surga itu, sungai apapun namanya, entah itu sungai madu, sungai susu, sungai air, dan semua yang mengalir itu azbah. Tidak ada sedikit pun kekeruhan, apalagi kemudaratan. Wa anna ghirasaha, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan tanaman di surga itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanaman di surga itu adalah wujud dari tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka kata ulama, siapa saja yang ingin surganya nanti subur, indah, penuh dengan pohon-pohon yang berkah, maka tanamlah benih tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taisiran li ummatihi, untuk mengamalkan dari pesan Nabi Ibrahim ayahnya, dan untuk memudahkan kita diminta untuk setiap kali selesai sholat 33 kali baca tasbih, 33 kali baca takbir, 33 kali baca tahmid, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itulah tanaman surga. Amalkan itu. Amalkan. Kita amalkan. Nah, ini gambaran ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu tidak, bahkan pun ya, setelah dia, dalam bahasa kita, setelah dia meninggal, kira-kira gitu, jauh setelah dia meninggal, entah berapa ribu tahun setelah dia meninggal, dia masih mengingat anak cucunya dan memberikan petunjuk kepada sesuatu yang baik. Yatlu alaihim ayatika, seorang rasul yang yatlu alaihim ayatika, yang membaca ayat-ayatmu. Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah ya. Setiap ayat yang turun tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Bahkan ayat-ayat yang di situ ada teguran kepada Nabi pun dibaca oleh Nabi apa adanya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu teguran kepada Rasul. Mukanya masam ketika datang seorang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka atau yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Padahal orang buta itu adalah orang yang baik, orang yang berusaha mensucikan dirinya, memperkuat imannya. Itu teguran. Apa adanya, tidak ada yang disembunyikan. Satu kata, satu huruf pun tidak ada yang dikurangi oleh Nabi. Yatlu alaihim ayatika. Semua ayat yang turun itu dibaca apa adanya. Maka kalau ayat itu dimulai dengan kul, ya pakai kulnya juga. Kul huwallahu ahad. Sedangkan kalau kita dalam logika kita, kul itu kan untuk Nabi ya. Isinya kan huwallahu ahad sebenarnya, tapi tidak dikurangi oleh Rasulullah SAW. Karena memang perintahnya seperti itu, Al-Qur'annya seperti itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Masya Allah, itu amanahnya Rasulullah SAW. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab ya. Yatlu wa yu'allim. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak cukup kita yatlu saja ya. Tidak cukup kita memperindah bacaan kita, tidak cukup kita sekedar memasihkan bacaan-bacaan kita, membaca dengan tajwid yang baik ya, dengan tartil, tapi juga yu'allim. Kita perlu belajar. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan isi daripada Al-Quran itu. Jadi Rasul itu tidak hanya membaca, tapi juga mengajarkan. Dan yang diajarkan itu tidak hanya sekedar Al-Kitab wal hikmata, juga hikmah. Para ulama punya banyak pandangan tentang arti al-hikmah. Sebagian ulama mengatakan al-hikmah itu artinya penerapan ya, dari nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Itu hikmah ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran misalnya ada firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, misalnya, maka itulah yang yad'ul yatim, pendusta agama itu adalah yang menelantarkan anak yatim ya. Maka hikmah dari ayat itu adalah
cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mengasuh anak yatim. Jadi implementasi ya dari tuntunan normatif yang ada dalam Al-Qur'an, itulah hikmah. Ketika Al-Qur'an mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah, maka hikmahnya apa? Kita menunaikan salat dengan baik. Ada juga ulama mengatakan al-hikmah itu adalah muwafaqatul qaulil amal. Omongan sama ucapan itu lempeng. Jadi yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang dididik oleh beliau kepada umatnya tidak hanya sekedar mengetahui isi Al-Qur'an, tapi juga menyesuaikan antara ucapan dan perbuatan. Wa yuzakkihim, ini lebih dalam lagi kata ulama, bahwa tidak cukup hanya dengan taklim, ya. Tidak cukup hanya dengan pengamalan biasa. Taklim itu kan 2 tambah 2 sama dengan 4, itu namanya taklim, ya. Memberikan pengetahuan dan ilmu, itu taklim. Kemudian ada hikmah, hikmah itu pengamalan. Lebih dari itu, wa yuzakkihim, mensucikan. Ulama mengatakan ini semua satu rangkaian. Di situ ada ilmu, otak tempatnya, ya. Amal itu tangan, kaki kita, mata semua. Yuzakkihim, hati. Maka tugas dan fungsi dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mendidik keseluruhan aspek dari kehidupan umatnya, individu maupun bersama-sama, baik itu ilmu pengetahuannya, baik itu pengamalannya, dan juga bagaimana niat, ya, keikhlasan, ya, kebersihan hati. Ini kalau ada yang lepas 1 dari 3 ini repot kita. Hatinya bagus, ya, suka beramal, tapi ilmu tidak ada, repot itu. Coba kita bayangkan, ada orang ikhlas, ya, ada orang ikhlas, ingin kerja, ingin beramal, tapi ilmunya nggak ada. Maka dia pergi berhaji tanpa tahu ilmu naik haji. Begitu lihat orang tawaf, ikut dia tawaf itu. Habis tawaf kemudian ada orang sholat, ikut dia sholat. Begitu orang cukur, ikut dia cukur, padahal belum sa'i gitu. Semangat, semangat ya. Ikhlas juga, tapi ilmu tidak ada. Atau ilmunya ada, pengamalan juga ada, tapi ikhlasnya nggak ada, tazkiyahnya hilang. Dia tahu rukun sholat, ya. Dia pergi ke masjid berjamaah, tapi ikhlasnya kurang. Cepat sekali bergeser. Begitu lihat orang, udah lupa dia lillahi ta'ala. Maka dia sholat memperhatikan pandangan orang ke dia. Begitu dia sholat rame-rame, dia merasa, wah ini banyak orang melihat saya ini sekarang. Pelan-pelan dia sholat. Kalau di rumah dia cepat-cepat sholat. Atau ada yang ilmunya cukup, hatinya bagus, tapi amalnya itu tidak ada artinya juga. Fikihnya selesai, hatinya baik, tapi malas dia, malas beramal. Tidak mau dia melaksanakan amal-amal yang diminta oleh ilmunya. Maka dalam ayat ini keseluruhan kita, ya, bapak-bapak, saudara, kita latih diri kita. Kita ngaji supaya kita tahu, lalu kemudian kita belajar hikmah dalam arti mengamalkan apa yang kita tahu itu dengan baik. Dan pada saat yang sama tazkiyah, kita coba terus membersihkan hati kita supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita. Jadi sesederhana ayat inilah tugas Rasul. Tapi sesederhana inilah yang seberat-beratnya tugas. Ya, betul ya Bapak-bapak? Ini sederhana, tapi inilah seberat-berat tugas. Inilah sepanjang hidup kita yang kita pelajari itu ini. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim.
Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Dan kemarin kita merayakan atau memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita, kemudian juga memperkokoh semangat kita untuk melaksanakan wasiat Isra dan Mi'raj, itu khususnya sholat 5 waktu, juga pengingat kepada kita bahwa Isra dan Mi'raj itu juga penanda Rajab sudah hampir habis. 27, 28, 29 ya. Kalau 30 ya berarti 1 Sya'ban. Sebentar lagi bulan Sya'ban, 1-2 hari lagi bulan Sya'ban, dan selanjutnya dari Sya'ban ke Ramadan itu sebentar sekali rasanya. Maka mari siapkan diri kita baik-baik ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas. Mudah-mudahan yang didengar ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa penjelasan dari guru kita yang tadinya ingin disampaikan 2 ayat tapi 1 ayat saja waktunya sudah nggak cukup ya. Jadi untuk sesi tanya jawab kita pending dulu, insyaallah kapan-kapan atau pertemuan yang akan datang. Intinya bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Al-Quran bisa membawa keberkahan juga untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian kita dengan sama-sama melafalkan hamdalah dan doa akhir kata para majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.